nampaknya dari kesepakatan perdamaian ini memang agak sulit ya untuk direalisasikan. Kondisi kemarin perjanjian itu adalah dimenangkan oleh Iran. Amerika itu harus mengganti biaya perang sebesar 300 miliar US dollar. Halo kawan Gema seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya Diki Mulya Ramadhani di obrolan Gema Kebangsaan. Hari ini kita kedatangan lagi salah satu tamu dan pengurus Partai Gema Bangsa, yaitu kawan Widi Atmadireja. Selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat datang Mas di Diki. podcast obrolan Gema Kebangsaan. Selamat siang. Ini pertemuan ketiga lah bisa kita sebut, karena pertemuan ketiga yang harus memang kita bertemu kembali karena banyak isu-isu strategis terkhususnya di Indonesia maupun domestik maupun internasional yang perlu kita bahas. Nah, maka ke depan kita akan membahas mengenai isu-isu geopolitik dan juga ekonomi, terkhusus bagaimana nasib dan arah ekonomi Indonesia ke depan nanti. Nah, kita ke depan akan mengupas tuntas bersama Mas Widi Atmadireja. Nah, akhir-akhir ini kemarin kita melihat realitas dunia internasional, Mas Widi. Betul. Di mana kita melihat kalau kita berkaca ke belakang, rivalitas antara Iran, Amerika, dan juga Israel itu memanas. Tuh, ini ada blok 1 dengan blok 2 tuh saling melakukan konflik maupun vertikal ataupun horizontal. Nah, tentu itu menjadi implikasi yang sangat luar biasa, termasuk salah satunya penutupan Selat Hormuz dan juga instabilitas ekonomi dunia lah atas apa yang menjadi konflik Iran dan juga Israel. Walaupun Israel itu di belakangnya ada katakanlah Amerika. Nah, namun realitas berbanding terbalik, Mas. Karena kemarin kita melihat loh, ternyata Amerika dan Israel itu ternyata ada gap nih. Amerika dan Israel loh, ternyata Amerika melakukan kesepakatan perdamaian bersama Iran. Nah, tentu ini menjadi semacam sensitivitas yang luar biasa bagi Israel. Dengan adanya perjanjian kerjasama perdamaian antara Amerika dan juga Iran. Nah, itu kira-kira gimana Mas Widi memandang realitas itu? Satu sisi ini Israel tuh bersih tegang atas apa yang menjadi kesepakatan perdamaian antara dua negara ini. Nah, kira-kira Mas Widi memandang realitas itu seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Mas Diki atas waktunya. Ini pertemuan yang ketiga ya. Mas Diki ya. Jadi selamat bertemu kembali kawan Gema di seluruh Indonesia. Jadi kita bicara tentang perdamaian antara Iran dan Amerika. Memang ini sudah ditandatangani pekan yang lalu ya oleh Presiden Donald Trump dan juga Presiden dari Iran. Tapi nampaknya dari kesepakatan perdamaian ini memang agak sulit ya untuk direalisasikan di lapangan ya, khususnya karena memang secara tidak langsung memang Israel ini menolak dan bahkan dia tidak mau mengikuti apa yang ada dari butir-butir perjanjian perdamaian antara Amerika dan Iran ini. Jadi lebih cenderung menolak, bahkan lebih frontal lagi ya, dia tetap akan melakukan operasi militer yang besar-besaran ke negara Lebanon maupun ke Gaza dan Palestina. Nah, ini tentunya kondisi seperti ini tidak menguntungkan untuk kondisi sosial ekonomi baik di negara-negara Eropa, di Indonesia juga, termasuk di seluruh dunia. Ini tidak menguntungkan karena memang
akibat dari kejadian seperti ini ya tentunya juga ekonomi tidak bisa stabil dan ini akan merugikan semua yang ada di dunia ya, termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat dari butir-butir perjanjian kemarin antara Iran dan Amerika itu ya nampaknya memang banyak yang mengatakan analis-analis ekonomi maupun politik di seluruh dunia mengatakan bahwa kondisi kemarin perjanjian itu adalah dimenangkan oleh Iran. Dari butir ada 14 butir ya. 14 poin perjanjian yang kemarin ditandatangan itu saya mencoba merangkum dari 14 poin itu. Yang pertama yaitu bahwa sanksi Iran itu dilonggarkan. Itu keinginan yang pertama dari 14 butir poin perjanjian itu. Yang utama yaitu sanksi Iran dilonggarkan yang selama ini memang selalu diperketat. Sanksinya macam-macam ya, secara politik, secara ekonomi maupun juga secara apapun kegiatan Iran itu diberikan sanksi oleh Amerika yang selama ini memang didukung oleh negara-negara Eropa dan termasuk Israel. Kemudian yang kedua yaitu yang diinginkan oleh Iran, yaitu yang kedua yang utama yaitu aset Iran yang selama ini dibekukan selama 10 dekade. Jadi keinginannya aset Iran ini untuk segera dicairkan. Nah ini memang jumlahnya sangat besar dan selama ini memang di seluruh negara aset-aset Iran baik di Eropa, di Swiss ya, kemudian di negara-negara Amerika, termasuk di beberapa negara di Asia juga aset-asetnya dibekukan untuk segera dicairkan karena untuk membangun rekonstruksi dari perjanjian dari 14 poin ini antara Amerika dan Iran. Kemudian juga yang diinginkan oleh Iran yaitu Amerika itu menarik seluruh pasukan dari semua front yang ada di depan gitu. Maksudnya di depan front militer ini ya, termasuk di Lebanon, kemudian di Palestina dan di beberapa negara khususnya yang memang terutama yang ditujukan kepada Iran itu sendiri. Nah ini tentunya memang agak menyulitkan karena selama ini memang yang di depan Amerika itu sebagai proksinya itu adalah dari Israel, dan Israel sendiri memang bersikukuh untuk tidak mau melakukan perdamaian dan tidak mengakui poin-poin perjanjian dari 14 poin ini. Kemudian juga yang diinginkan oleh Iran itu Amerika itu harus mengganti biaya perang sebesar 300 miliar US dollar. Itu adalah biaya rekonstruksi yang harus dibayar oleh Amerika kepada Iran. Yang selama ini memang Iran itu banyak dirugikan, dihancurkan ya, secara ekonomi maupun politik. Tapi dalam perjanjian itu ya tentunya Amerika harus membayar sebanyak 300 miliar US dollar. Kemudian juga ini semua harus disepakati akan terjadi apabila memang Selat Hormuz itu harus dibuka. Jadi kuncinya yaitu adalah Selat Hormuz. Selat Hormuz bisa dibuka karena ini semua mengganggu dari kegiatan ekonomi bukan hanya di Asia dan Eropa aja, tapi khususnya Amerika yang hampir kehilangan minyak buminya akibat perang ini, dan biaya perang itu sangat besar yang dikeluarkan oleh Amerika itu setiap harinya itu berapa juta dolar itu setiap hari untuk membiayai perang yang ternyata memang hasilnya itu bukan menguntungkan Amerika, justru Amerika mengalami kekalahan di dalam perang yang hanya lebih dari 100 hari ini, 3 bulan lebih lah perang ini. Jadi ini memang dari 14 poin ini memang kesimpulannya itu secara tidak langsung memang Amerika telah kalah dalam perjanjian 14 poin ini dan Amerika harus menyepakati. Tapi juga saya sendiri sangat skeptis ya dengan kondisi sekarang. Kemarin perjanjian telah ditandatangani oleh Donald Trump dan Presiden Iran
ketika ada penandatanganan kerjasama untuk langsung dari perjanjian itu yang ada diadakan di Swiss, yang diwakili oleh JD Vance, wakil presiden Amerika, dan Menlu Abbas Araghchi dari Iran. Ternyata memang malah Abbas Araghchi dari Iran walk out keluar, meninggalkan perjanjian itu, perdamaian itu, karena memang ada upaya-upaya tekanan dari lagi-lagi dari siapa? Dari Donald Trump. Jadi Donald Trump itu mengancam atas pengancaman itulah, maka perjanjian itu, kesepakatan itu secara langsung ditinggalkan di Swiss kemarin itu. Ya. Siap. Bisa kalau saya lihat, Pak, kalau dilihat dalam perspektif kalkulasi ekonomi, ya sebetulnya Iran lebih mendapatkan aspek keuntungan yang dominan, gitu. Yeah. Tapi ini kan perjanjian politik, Pak. Yeah. Gitu. Politik itu kan bisa hitam, bisa putih. Yeah. Kadang berkata A, kadang berkata B, tergantung daripada kontekstual yang terjadi dalam realitas lapangan. Yeah. Ya, tapi semoga ini membawa implikasi yang positif, terkhusus dalam posisi ekonomi dunia, Pak. Yeah. Karena implikasi ketegangan antara negara satu dan negara lainnya itu berimplikasi yang sangat luar biasa. Nah, maka tadi ketika Selat Hormuz dibuka, nah bisa jadi itu menjadi stabilitas kembali kondisi ekonomi dunia gitu. Nah, di lain sisi, Pak, apakah perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan Amerika dan Iran itu bisa menjadi aspek yang katakanlah legowo untuk Israel, Pak? Apakah Israel tidak akan melakukan manuver ulang gitu? Ya. Dengan lot, karena satu sisi itu perjanjian kerjasama Amerika dan juga Iran. Israel tuh di lain sisi nggak terlibat akan hal itu. Katakanlah saya masih bersikuku untuk menyerang, punya hak juga dong untuk terus menyerang dan bermanuver. Ya. Terlepas dari perjanjian yang sudah dilakukan Amerika dan juga Iran. Nah, kira-kira kalau semisalkan Israel melakukan manuver, apa yang akan dilakukan kedua negara tersebut, Pak? Ya, jadi memang dalam perjanjian damai ini memang Amerika itu tidak mengikut sertakan Israel. Jadi Iran itu hanya dengan Amerika saja. Jadi Israel itu tidak dilibatkan, bahkan butir-butir perjanjiannya, poin-poinnya itu tidak disampaikan ke Israel, sehingga memang Israel di sini memang melakukan kegiatan operasi militer yang kontraproduktif. Jadi ketika memang kemarin sudah ditandatangani, ya dia terbukti tetap menyerang Lebanon lagi, kemudian juga Donald Trump itu mengancam lagi untuk menyerang Iran. Ancaman itulah yang menggagalkan misi pembicaraan perdamaian di Swiss kemarin ya. Dengan DJ Vance dan Abbas Araghchi itu, sehingga Pakistan maupun Qatar sebagai penengah juga merasa tidak bisa melakukan apa-apa atas perjanjian perdamaian pembicaraan kemarin itu, karena memang Donald Trump juga agak sulit gitu dipegang omongannya. Jadi kadang-kadang berbelok-belok, hari ini beda, besok beda lagi, besok sama, besok beda lagi. Nah, ini juga tentunya tidak bisa dipercaya ya omongan dari seorang pemimpin dunia, sehingga itulah tidak bisa tidak ada sebuah kesepakatan yang justru akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi kuncinya di sini yaitu bahwa perjanjian perdamaian memang sudah ditandatangani oleh Iran dan Amerika. Tetapi ketika Israel masih menguasai Lebanon dan Palestina, maka perang itu bahkan masih akan terjadi untuk yang masa yang akan datang. Iya, karena kalau kita lihat mungkin nggak ketika misalkan Israel manuver itu, Amerika juga akan menekan Israel untuk stop, kita sama-sama menjaga perdamaian. Kayaknya
kalau saya lihat itu agak nggak mungkin tuh. Bahkan informasi yang terbaru mengatakan bahwa memang Wakil Presiden JD Vance ini telah mengancam Israel untuk jangan berbuat macam-macam atas perjanjian perdamaian dengan Iran. Karena apa? Karena memang justru akan mengganggu, kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Iran. Dan sekarang Amerika juga sedang membuat opsi untuk mengganti Netanyahu, kepemimpinan Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dengan pihak oposisi, dengan pimpinan oposisi ya, dari partai yang lain. Kan Netanyahu dari partai Likud, mungkin dari partai yang lain mungkin untuk ditampilkan yang lebih bisa berdamai, lebih mudah, tidak keras seperti partainya Likud dari Netanyahu. Mungkin ke depan coba untuk dianalisa seperti itu, dan Amerika ingin mencoba mencari pemimpin untuk bisa bagaimana untuk bisa bekerja sama sehingga perdamaian ini bisa tercipta dengan Iran. Nah, kira-kira Pak, ini kan soal perdamaian yang menjadi realitas bersama lah dalam impact baik ekonomi ataupun politik, terkhusus ke kontekstualisasi di Indonesia. Nah, kira-kira posisi Indonesia tuh harus bersikap seperti apa Pak melihat poros baru lah katakanlah ini. Ini poros baru antara Amerika dan Iran itu, kira-kira Indonesia harus memposisikan seperti apa? Sebetulnya kan amanat dari undang-undang itu bahwa Indonesia itu adalah tidak menganut ke salah satu poros politik. Jadi bebas aktif. Ya, kita itu menganut sistem politik bebas aktif. Jadi implementasinya dari politik bebas aktif itu tidak mendukung salah satu negara khususnya yang sedang berperang. Kita bisa ke timur, kita bisa ke barat, kita bisa ke Asia, bahkan kita bisa ke Afrika untuk bisa bekerja sama. Dan yang terjadi sekarang yaitu banyak negara di dunia yang ingin berhubungan langsung, kerjasama secara ekonomi, karena memang kondisi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Dan Indonesia sekarang banyak dibutuhkan karena sumber daya alam kita sangat luar biasa. Seperti Cina sangat membutuhkan kita. Karena apa? Kita punya nikel, dan nikel itu bisa digunakan untuk pembuatan mobil listrik di Cina. Juga di Jerman. Di Jerman itu juga membutuhkan nikel atau besi atau bahan-bahan sumber daya alam lain. Karena memang di sana pun juga dibutuhkan untuk pengembangan mobil-mobil yang selama ini telah dikembangkan secara industri baik di Cina maupun di Jerman, termasuk Amerika sudah mulai kerjasama, termasuk dari beberapa negara Asia, dari India, Pakistan kemarin sudah minta untuk bisa bertemu, dari negara Eropa juga sudah ketemu, dari kemarin dari selain Cina dan Jerman juga ada masih beberapa negara untuk bisa berhubungan, karena memang Indonesia sekarang poros salah satu poros yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di saat kondisi ekonomi yang tidak baik akibat perang antara Amerika dan Iran ini, khususnya menyangkut masalah minyak bumi dan energi. Dan kita punya itu semua, dan itu dibutuhkan oleh mereka negara-negara termasuk di Amerika dan di Eropa. Lagi-lagi kan kita berkutat dalam prospek ekonomi Pak. Ya, karena kalau kita lihat indikator kemajuan negara itu ya salah satunya ya ekonominya itu harus juga sejahtera terlebih dahulu. Gitu. Dimana profitabilitas ekonomi itu menjadi aspek penyangga yang paling utama lah gitu. Nah, ketika ekonomi itu menjadi hambatan yang tidak bisa diselesaikan, nah itu akan menjadi ancaman yang luar biasa terhadap suatu negara. Nah, kemarin kalau kita lihat Pak, berita-berita ke belakang kemarin, Presiden Republik Indonesia itu Prabowo Subianto melakukan pengumpulan ataupun pemanggilan ke seluruh direksi-direksi Bank Himbara. Itu Bank Himbara yang dimana tujuan ataupun aspeknya itu untuk mendongkrak apa yang menjadi kenaikan suku bunga atau IHSG, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi.
Nah, karena kondisi ekonomi kita emang bisa dikatakan yang nggak baik-baik aja. Tentunya walaupun itu tidak terjadi di aspek Indonesia saja. Gitu. Di Asia kita melihat potretnya banyak memang kondisi ekonominya tidak stabil, gitu. Termasuk harga minyak, pertumbuhan bahan-bahan pokok itu sangat melonjak, sangat signifikan lah. Tentu stabilitas di Indonesia agak cukup lumayan untuk bisa mampu mengendalikan perekonomian khususnya di Indonesia. Nah, kira-kira tujuannya apa sih Presiden mengumpulkan direksi-direksi Bank Himbara itu? Karena bisa dilihat satu sisi katanya ini tuh pertumbuhan utama yang bisa mendongkrak IHSG kita. Itu karena yang paling stabil perekonomiannya itu adalah di mana Bank Himbara ini penunjang pendapatan ekonomi yang masih stabil. Nah, apakah itu salah satu aspeknya? Nah, apakah apa yang ingin diharapkan Presiden Prabowo kira-kira? Oke, jadi memang minggu kemarin sempat ada pertemuan ya, Bapak Presiden mengumumkan direksi dan komisaris dari seluruh Bank Himbara. Bank Himbara itu kan terdiri dari Bank BRI, kemudian Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Dan termasuk sekarang ada Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi memang tujuannya yaitu jadi supaya memang sama-sama di dalam mengambil keputusan sama-sama. Jadi selama ini memang harus diakui memang Bank Himbara itu dapat menunjang pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. Kalau kita bicara tentang masalah kemarin, kenapa dolar kok bisa naik gitu kan? Kenapa indeks harga saham gabungan itu kok bisa naik juga? Sebenarnya bukan karena kita ini tidak kuat secara ekonomi, tapi karena memang ada proses outflow ya. Jadi ada dana asing yang keluar dari kita dan masuk ke Singapura. Itu yang terjadi. Bukan karena tidak kekuatan ekonomi, sebenarnya kita bagus. Karena ditopang oleh IHSG ditopang oleh Himbara ini. Kalau kita bicara kapitalisasi pasar yang ada di Indonesia ini, Himbara itu total dana kapitalisasinya sebesar 1.100 triliun. Itu kapitalisasi pasar yang ada di Indonesia. Itu hampir 10% perputaran dana di Bursa Efek Indonesia. Itu bank-bank Himbara. Jadi 10% dari dana yang ada di Bursa Efek itu dari bank Himbara. Bank-bank yang 5 tadi. Dan kapitalisasinya itu 1.100 triliun. Ya. Dan kalau kita lihat kinerja dari Bank Himbara itu untuk ekspansi kredit yang telah disalurkan itu hampir 20-30% ya, perkembangannya. Jadi memang sebetulnya sangat bagus kalau sampai sebuah bank bisa menyambungkan 20-30% ekspansi kredit untuk kebutuhan masyarakat, khususnya untuk UMKM. Kemudian juga dari DPK dana pihak ketiga kita itu kenaikannya hampir 20-30% juga. Jadi DPK itu simpanan itu baik dana pihak ketiga itu simpanan baik deposito, giro maupun tabungan itu kenaikannya hampir 20-30%. Dan termasuk dari LDR lah, loan deposit ratio itu hampir 90% dari seluruh bank. Artinya apa? Jadi memang sisa dari simpanan itu kuat untuk bisa diekspos untuk bisa menyalurkan kredit dari LDR. Kemudian juga kinerja yang lain dari Himbara ini yaitu non performing loan-nya itu NPL-nya itu atau kredit macetnya hanya 2%. Dan artinya itu sangat bagus sekali. Dan untuk sebuah bank NPL di bawah 2% itu sangat bagus dan memang harus dipertahankan. Artinya di sini bahwa memang bank-bank Himbara ini sangat menunjang. Nah, pesan dari Pak Prabowo jadi kepada direksi maupun komisaris Bank Himbara itu bukan hanya menguntungkan mencari keuntungan dari perkembangan bisnis, tapi yang utama bagaimana
Bank Himbara ini bisa komitmen memberikan kontribusi untuk rakyat, khususnya dalam penyaluran kredit yang sekarang lagi dibutuhkan oleh masyarakat, ya, masyarakat kecil ya. Salah satunya produknya itu selain daripada kredit umum kayak kredit komersil atau kredit modal kerja, yaitu kredit usaha rakyat. Dan ini menjadi program pemerintah yang harus memang dijalankan oleh Bank Himbara. Jadi selama ini memang kinerja atau hasil dari kinerja dari Bank Himbara itu memang sangat bagus sekali. Kalau dari sisi penilaian rasio-rasionya juga sangat bagus, seperti yang saya tadi sampaikan, termasuk kapitalisasinya sampai 1.100 triliun. Nah, ini luar biasa kan. Iya, tentunya kan ini keberhasilan Himbara dalam mengangkat kapitalisme IHSG negara. Ya, jadi ini keberhasilan bank-bank Himbara ternyata bisa mengangkat angka IHSG di Indonesia gitu. Dalam aspek lah, katakanlah menyelamatkan lah yang tadinya katakanlah IHSG itu drop, no ternyata bisa tertopang oleh bank-bank Himbara yang ada di Indonesia. Nah, ini kan suatu peluang di mana kita harus memanfaatkan secara optimal dan maksimal. Nah, maka pertanyaannya adalah, kira-kira nih kawan Widi, apakah ini kekuatan yang memang salah satu kunci di mana IHSG itu akan terus stabil, perekonomian kita akan kembali stabil? Apakah salah satu aspeknya itu hanya bank-bank Himbara? Saya rasa enggak lah. Banyak varian-varian lain yang mesti kita optimalkan dan dengan tata kelola yang baik. Itu IHSG membaik karena Bank Himbara tuh satu varian. Saya kira varian-varian lainnya itu masih bisa kita kendalikan dalam tata kelola yang lain. Nah, kira-kira kawan Widi menatap ekonomi Indonesia itu ke depan agar stabil dan kondisi perekonomian kita kembali baik-baik saja di tengah tidak baik-baik saja tuh, itu gimana, Pak? Ya, memang tadi saya sampaikan memang kapitalisasi untuk Bank Himbara di Indonesia, khususnya yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu hanya 10%. Jadi sisanya memang campuran dari emiten konglomerasi yang memang juga besar sekali. Itu kan banyak membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kemarin dari minggu kemarin tuh ada penilaian dari MSCI ya. MSCI itu rating. Satu lagi Pak, saya tambahin, izin saya potong. Karena dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini Pak, banyak pengamat ataupun ekonom melakukan diskursus mengenai ekonomi Indonesia lah. Satu sisi ini menjadi loncatan ekonomi Indonesia yang katakanlah untuk bisa dikdaya atas apa yang menjadi prinsip ekonomi Indonesia. Dengan misalkan ini melawan oligarki gitu, melawan konglomerat gitu, bahwa ini salah satu langkah Presiden Prabowo untuk berdaya atas apa yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia gitu. Dengan misalkan rupiah melemah, IHSG anjlok, itu salah satu serangan bahwa Indonesia sedang diserang oleh negara-negara lain yang dikatakan Indonesia tidak boleh berdikari ataupun stabil secara ekonomi, termasuk Singapura dan lain sebagainya. Banyak termasuk komunikasi presiden lah mengatakan, pengamat-pengamat ekonomi ataupun juru bicara kabinet Presiden Merah Putih itu mengatakan ini adalah langkah Presiden Prabowo untuk bisa berdaya atas apa yang menjadi prinsip ekonomi kita, bahwa kita tidak ketergantungan akan negara-negara lain. Gitu. Nah, berarti kira-kira kawan Widi menatap landscape ekonomi Indonesia itu seperti apa ke depan? Apakah ini suatu terobosan kebijakan yang bagus, walaupun di lain sisi kita mengalami kerapuhan terlebih dahulu, tapi kita akan comeback untuk bisa melangkah atau melompat lebih tinggi. Nah, kira-kira itu gimana? Ya, memang kalau lihat dari kondisi ekonomi sekarang, memang kita itu memang agak turun ya secara ekonomi.
bukan karena fundamental ekonomi kita yang buruk, tapi karena memang kondisi ekonomi dunia sedang tidak buruk dan sedang baik-baik saja karena memang adanya akibat perang dari Amerika dan Iran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa kebijakan dari Indonesia yang memang justru tidak menguntungkan untuk beberapa negara tetangga, termasuk dari Singapura dan dari Malaysia. Ini contohnya misalnya kebijakan tentang satu pintu untuk ekspor, itu justru sebetulnya bagus buat kita, tapi tidak bagus dan tidak menguntungkan untuk negara Singapura, karena itu terus terang aja akan memiskinkan kondisi ekonomi di Singapura yang selama ini ternina bobokan, ya, diberikan kekuatan ekonomi akibat dari ekspor dari Indonesia yang selama ini tidak dibatasi, yang selama ini lebih dari berpuluh-puluh tahun selamanya bebas ekspor. Yang Singapura itu hanya tempat transit aja. Nah sekarang coba diatur oleh pemerintah satu pintu untuk ekspor. Nah yang terjadi sekarang Singapura menjadi kalang kabut, dan masalahnya dengan kondisi seperti itu sehingga pertumbuhan ekonomi Singapura bukan malah positif, malah jadi negatif, dan akibatnya mereka menyerang dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menghancurkan indeks saham gabungan yang ada di Indonesia. Kemudian juga dia bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga riset atau lembaga yang bisa menilai, salah satu MSCI. Banyak sebetulnya lembaga-lembaga untuk bisa menilai tentang kondisi ekonomi di sebuah negara. Nah Singapura dan negara-negara besar di dunia itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga itulah untuk bisa menjatuhkan Indonesia. Kemudian yang kedua, misalnya kita ini sudah melakukan swasembada beras dan jagung. Nah swasembada beras ini di satu sisi itu sangat menguntungkan Indonesia karena bisa meningkatkan pendapatan buat petani. Kita bisa masuk uang kepada kita tanpa impor dari luar. Tapi di lain sisi negara-negara lain yang biasanya kita impor ke Thailand, ke Vietnam, ke Kamboja khususnya untuk beras, ini sekarang tidak menguntungkan buat mereka, dan mereka juga marah terhadap kebijakan Indonesia tersebut. Sehingga yang terjadi adalah banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga itu dengan beberapa cara untuk bisa menjatuhkan negara kita. Salah satunya ya tadi kan indeks penilaian ISG, kemudian juga mengeluarkan uang, ya, capital out, keluar uang besar yang ada di kita itu dikeluarkan, ditarik ke Singapura. Nah yang terjadi seperti itu kemarin itu bukan karena kekuatan dari US dollar, tapi karena memang sengaja itu dikeluarkan uang yang ada di Indonesia. Nah kekuatan itu akan dilawan oleh pemerintah Prabowo ini, oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya. Sehingga yang terjadi sekarang itu siapa yang kuat nih. Nah rupa-rupanya memang Singapura juga agak khawatir dengan kondisi seperti ini. Yang terjadi misalnya ekspor listrik sekarang sudah dihentikan oleh Indonesia, yang rencananya memang akan melakukan ekspor ke Singapura. Singapura itu sangat membutuhkan listrik yang bersih dari Indonesia. Tapi dengan kondisi seperti itu ya sekarang secara politik dihentikan. Banyak hal yang membuat kita juga bisa berbangga, termasuk Malaysia itu sangat memerlukan beras untuk bisa membeli ke kita karena beras kita itu sangat murah. Tapi oleh kita juga harganya jangan terlalu murah juga. Kita bisa ngejual ke Malaysia. Malaysia itu sekarang lagi ketakutan karena apa? Beras tidak ada. Tidak ada. Dia minta kepada kita untuk apa? Untuk bisa kita menjual ke Malaysia, termasuk India dan Pakistan, meminta supaya kita itu impor lagi beras dari mereka. Tapi kita kan sekarang udah surplus, untuk apa kita minta lagi? Untuk apa kita impor lagi? Termasuk biodiesel. Bulan Juli ini nanti kita 100% biodiesel akan diproduksi di Indonesia. Bahan-bahannya dari mana? Dari kelapa sawit yang memang kita ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Jadi ke depan sebetulnya banyak hal yang bisa menguntungkan, yang mengembalikan untuk kondisi ekonomi, sehingga APBN kita akan selalu surplus, akan selalu memberikan dampak buat
buat masyarakat. Semoga ke depan juga kondisi seperti ini akan lebih baik, dan saya yakin akan lebih baik karena memang secara langsung memang kalau kita bicara secara objektif bahwa fundamental ekonomi kita sangat bagus sekali. Ya, termasuk tadi kinerja dari bank-bank himbara. Ya. Berarti kenapa saya pertanyakan itu kawan ini? Karena saya yakin masyarakat kita tuh secara mayoritas ya tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo. Karena taraf kemampuan paham orang itu kan variatif berbeda. Maka tugas kita adalah yang menyederhanakan apa yang menjadi langkah atau visi misi Dari arah pemerintah, kebijakan dari pemerintah. Betul. Maka saya pertanyakan itu. Karena implikasi yang terjadi di masyarakat itu ya sekarang kondisi lagi nggak baik-baik aja. Betul. Kondisi lagi sulit, serba hal apapun menjadi perubahan, harga minyak dan lain sebagainya bahan pokok. Nah, tanpa kita pernah tahu apa yang menjadi visi besar Presiden Prabowo dalam melawan oligarki yang sangat besar, melawan konglomerat yang sangat besar, melawan negara orang, melawan negara orang lain yang ini akan menjadi kekuatan besar kita untuk bisa melangkah atau loncat lebih jauh. Gitu. Karena kita terlalu lama dalam situasi dan kondisi yang terkendalikan oleh negara-negara lain, padahal secara kemampuan kita bisa gitu. Nah, berarti sekali lagi kawan Widi yakinkan bahwa ternyata masyarakat tuh harus memandang bahwa mendukung apa yang menjadi kebijakan ekonomi Indonesia ke depan nanti. Itu bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan perubahan, langkah-langkah besar, kita harus menatap secara optimis. Nah, kira-kira ke depan dalam yakinan bahwa ekonomi kita akan baik-baik saja, ini pertarungan yang akan terjadi, yang sedang terjadi untuk suatu masyarakat yang sejahtera ke depan nanti. Nah, kira-kira itu gimana kawan Widi? Ya, jadi saya meyakini bahwa memang apa yang dilakukan oleh pemerintah memang bagus ya. Banyak terobosan-terobosan bagaimana supaya mengantisipasi kondisi ekonomi yang sekarang kurang bagus. Ya, saya juga mengakui bahwa memang kondisi di masyarakat sekarang juga tidak baik-baik saja ya, karena memang kemarin juga contohnya misalnya BBM dinaikkan Pertamax. Apapun alasannya kenaikan Pertamax atau BBM lah, itu tetap akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik kepada masyarakat. Mau Pertamax, mau Pertalite, mau solar, apapun lah, itu akibatnya akan mengganggu kondisi ekonomi dalam masyarakat. Hanya masalahnya memang seharusnya pemerintah seharusnya melakukan kondisi seperti itu secara gradual, secara bertahap gitu. Jangan terburu-buru, dan saya yakin juga pemerintah juga memang melakukan seperti ini juga karena memang tekanan dunia terhadap kondisi global harga BBM di seluruh dunia. Tapi kondisi ini bisa berubah. Bisa aja nanti misalnya Pertamax itu bisa turun lagi. Kalau memang kondisi kemarin nih setelah ada perjanjian damai Amerika dan Iran ini juga harga minyak satu barelnya juga turun, dan itu bisa mengakibatkan penurunan harga di kita juga. Nah, tentunya juga ini kan harus dipantau oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk oleh kita. Semoga ke depan juga ini semua kuncinya itu karena memang kondisi Amerika dan Iran. Kalau memang mereka bisa berdamai secara utuh ya, tanpa banyak merugikan salah satu lain, dan ini ke depan juga mungkin kondisi ekonomi akan stabil. Tapi ketika memang perdamaian itu dicederai oleh omongan, oleh ancaman, oleh aksi militer termasuk dari Israel, tentunya itu akan merepotkan dan akan merugikan bukan hanya di Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Jadi kita perlu menatap secara optimisme lah apa yang menjadi kerja-kerja kolektif dari pemerintah untuk ya tujuannya mensejahterakan rakyatnya gitu, dimana melakukan perubahan di aspek negara lah, baik itu politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kita perlu optimis karena kemarin katakanlah gini kawan, Indonesia itu
melakukan juga kerjasama dalam aspek tiga negara kekuatan global ya. Ada Cina, ada Jerman, ada juga Rusia. Itu kemarin Indonesia melakukan perjanjian kerjasama lah dalam aspek energi dan lain ekonomi dan lain sebagainya. Itu kan menjadi modal kekuatan juga dalam aspek kita bernegara secara internasional, melakukan bisnis internasional lah ataupun kerjasama. Nah, kira-kira apa sih tujuannya ini Indonesia melakukan kerjasama dalam aspek tiga kekuatan negara global lah, Jerman, Rusia dan juga Cina. Kira-kira itu apa yang menjadi pesan-pesan yang tersirat untuk dapat kita pahami secara konteks hubungan internasional? Iya, memang sekarang memang yang tadi saya sampaikan memang kondisi yang sangat dibutuhkan. Kita kita mempunyai bargaining power yang sangat besar sekarang itu ya, dengan kondisi sumber daya alam yang sangat melimpah di seluruh Indonesia. Luar biasa sekarang sumber daya alam kita itu. Ke depan juga memang sangat dibutuhkan, termasuk tadi saya sampaikan Cina itu memang ingin memproduksi mobil listrik ke depan, termasuk Jepang juga membutuhkan bahan-bahan baku, bahan-bahan yang memang belum jadi itu ya, dibutuhkan oleh negara-negara itu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan impor dari kita. Impor biji nikel, kemudian juga besi dan lain sebagainya. Sumber daya alam itu sangat dibutuhkan oleh Cina. Yang selama ini memang kita ini selalu kalau melakukan ekspor itu transit ke Singapura. Nah, ini sebenarnya masalahnya di situ. Kenapa kita selama ini dibodohi dan selama ini kita ini justru memperkaya negara lain termasuk Singapura. Dan kondisi sekarang ini akan dilepas. Jadi kita sekarang ke depan ekspor langsung dari Indonesia langsung ke Cina misalnya, tanpa melalui proses ke Singapura terlebih dahulu. Kemudian kita juga kerjasama dengan Jerman kemarin juga. Jerman juga membuka kesempatan untuk warga negara kita, pelajar mahasiswa kita untuk bisa belajar di sana secara gratis. Nah, ini tentunya nanti akan melakukan transport ilmu dan teknologi dari situ. Di satu sisi juga Jerman itu sangat membutuhkan sumber daya alam juga, termasuk nikel dan besi, termasuk energi. Nah, energi yang selama ini sekarang di negara Eropa sangat dibutuhkan ketika musim dingin. Kemudian juga kita impor BBM dari Rusia, termasuk dari Afrika dan negara-negara Afrika. Dan ini sekarang tata cara pembayarannya pun ya dengan menggunakan mata uang masing-masing. Rusia dibayar dengan mata uang Rusia dan kita juga dibayar dengan mata uang rupiah dan sebaiknya. Banyak negara yang sekarang sudah mencoba menggunakan mata uang masing-masing, termasuk Cina dan India dengan Pakistan. Dan secara bertahap juga memang dolar itu untuk dihilangkan, ditinggalkan ke depan. Jadi ke depan memang bukan hanya dengan 3 negara tadi, tapi dengan beberapa yang lain, negara yang lain pun termasuk Inggris dan Prancis ya. Kita juga membeli ke Prancis kemarin pesawat jet tempur ya, kurang lebih 17-20 kalau nggak salah tuh, beli jet tempur. Dan kita juga beli helikopter ke Rusia. Setelah ada kemarin perjanjian perdamaian Rusia, Amerika dengan Iran ini, kita juga membeli helikopter ke Rusia. Nah, ini juga banyak kerjasama, bukan hanya kerjasama pembelian sumber daya alam, juga secara tidak langsung juga kita membeli peralatan militer, karena kita juga membutuhkan peralatan militer yang memang luas. Kinerja Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Berarti itu kan menjadi suatu langkah yang sangat positif lah untuk Indonesia, terus saya kawan ini, karena ya prinsip politik kita kan, hubungan internasional kita kan bebas aktif. Jadi
kita berhak untuk melakukan kerjasama antar negara di mana itu bisa menjadi implikasi yang manfaat dan positif untuk negara kita. Nah, saya kira apa yang menjadi langkah Indonesia melakukan kerjasama kemarin dengan case pertama 3 kekuatan global dunia itu menjadi sarana untuk bisa terus mengembangkan apa yang menjadi kekuatan baik itu domestik dan juga daya pasar secara internasional. Nah, saya kira itu. Oke, kawan Widi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita udah banyak berdiskusi, sudah banyak bertukar pikiran mengenai tadi ekonomi dan lain sebagainya. Nanti bisa disimak di podcast atau media sosial di Gema Bangsa. Saya ucapkan terima kasih. Kawan Widi. Ya. Saya kira itu kawan-kawan Gema Kebangsaan, podcast yang hari ini bersama kawan Widi Atmadireja bisa disimak dari nanti di media sosial Partai Gema Bangsa. Semoga kita bisa terus berdiskusi untuk terus bisa memberikan kontribusi pikiran dan manfaat untuk perbaikan-perbaikan yang hari ini kita laksanakan. Saya kira itu. Saya Diki Mulya Ramadhani pamit selaku host. Salam take off and rebound.